Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Jasad bocah 6 tahun ditemukan di Sungai Bahbolon, Simalungun. 4 bangunan asrama Polres Tanjung Balai ludes terbakar. Haji Anton Saragih sembelih hewan kurban di Pamatang Silimahuta. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Bocah laki-laki berusia 6 tahun yang sebelumnya dilaporkan hanyut di parit yang berada di Jalan Piata Yuda, Kelurahan Bahkapul, Kecamatan Siantar Martoba, akhirnya ditemukan sekitar 40 km jauhnya dari lokasi korban dilaporkan hilang. Arjuna Sauki Al-Yudah akhirnya ditemukan warga setelah 7 hari lalu dilaporkan hanyut. Jasad korban ditemukan warga mengambang di Sungai Bahbolon, Huta 1, Nagori Pematang Kerasaan, Kecamatan Bandar dalam kondisi tak bernyawa. Jasad korban tersebut pertama kali ditemukan oleh warga Desa Pematang Kerasaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun pada hari Minggu pagi 2 Agustus 2020 atau sekitar 40 km jauhnya dari lokasi korban dilaporkan hilang. Atas adanya laporan warga terkait dengan temuan jasad korban, petugas kepolisian dibantu oleh tim Basarnas dan warga kemudian mengevakuasi jasad korban dan selanjutnya dibawa ke ruang instalasi jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Jasamen Saragih, Kota Pematang Siantar untuk dilakukan visum. Kapolsek Siantar Martoba Ibtu Amir Mahmud membenarkan jasad yang ditemukan oleh warga ini sesuai dengan ciri-ciri korban yang sebelumnya dilaporkan hilang saat bermain di parit tak jauh dari rumahnya sepekan silam. Penemuan mayat yang hanyut seminggu yang lalu. Setelah kita melakukan pencarian di sekitar daerah-daerah yang dekat TKP, kemudian tidak ditemukan. Kemudian tadi pagi dapat informasi kami dari masyarakat di daerah Kerasaan sekitar pukul 06.30 bahwa ada ditemukan sosok mayat anak kecil. Setelah diidentifikasi kemudian dibawa ke rumah sakit, maka oleh keluarganya diakui bahwa itulah anak yang hilang seminggu yang lalu yang bernama S. Usai menjalani proses visum luar selama lebih dari 2 jam lamanya, jasad korban kemudian dibawa oleh pihak keluarga dan langsung dimakamkan ke lokasi pemakaman umum. Jo Ambarita melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, setelah melewati proses pencarian korban selama 7 hari, akhirnya jasad korban seorang petani kelapa sawit yang hilang di mangsa buaya di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, ditemukan warga sejauh 2 km dari TKP dalam kondisi tubuh tidak utuh. Sempat berakhir di hari kelima pencarian korban oleh tim SAR gabungan dan masuk tahap pemantauan, akhirnya jasad korban Ponidi, warga Dusun Tanjung Alam Parit Cina, Simangalam, Kuala Selatan, yang hilang 7 hari lalu di mangsa buaya di Sungai Simangalam, ditemukan warga dalam kondisi terapung di pinggir Sungai Simangalam. Widodo, salah seorang kerabat korban, mengatakan saat dievakuasi dari dalam sungai oleh petugas BPBD Labuhan Batu Utara bersama warga, kondisi kepala dan salah satu lengan korban tidak ditemukan. Dari tadi pagi udah diketahui orang sama kawan-kawan yang mendorong di bawah bilang udah naik itu jenazah di pinggiran sungai jauh dari kejadian. Berapa kilometer taksir? Sekitar 2 kilo. Sementara itu, Herman Siagian selaku Camat Kuala Selatan menyebutkan kondisi jasad korban sangat memprihatinkan. Tidak lebih dari 1 jam disemayamkan, jasad korban langsung dikebumikan secara Islam di tempat pemakaman umum setempat. Pada hari ini, jenazah Bapak Ponidi warga Simangalam yang beberapa hari yang lalu diseret buaya
dan telah dilakukan pencarian sampai hari ini alhamdulillah ditemukan tadi, kemudian dibawa oleh masyarakat yang dibantu tim BPBD ke kediaman ahli bait ataupun ke kediaman Bapak almarhum Ponidi. Kemudian dilakukan fardu kifayah secara Islam, yaitu tadi disolatkan, kemudian dibawa menggunakan ambulan ke pemakaman. Demi keamanan dan keselamatan aktivitas warga di Sungai Simangalam, ketiga pawang dan sejumlah warga masih berupaya melakukan pemburuan buaya ganas yang memangsa bagian potongan tubuh dan menyebabkan korban tewas. Pucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, kecelakaan tunggal menimpa sebuah minibus di Kota Pematang Siantar. Akibatnya sang sopir mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kecelakaan tunggal minibus ini terjadi di Jalan Adamalik, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Pematang Siantar. Mobil yang melaju dengan kecepatan sedang tersebut tiba-tiba menabrak pagar rumah warga. Diduga penyebab kecelakaan akibat sang sopir bernama Syarifuddin, warga Jalan Handayani Huta 1, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun tersebut sedang mengalami sakit. Sang sopir yang mengalami luka langsung dievakuasi warga ke rumah sakit terdekat. Namun akibat peristiwa ini sempat terjadi kemacetan di sepanjang Jalan Adamalik, Kota Pematang Siantar. Setelah dengar benturan, kita semua masyarakat bondong-bondong lari ke sana gitu kan. Iya. Habis itu kita lakukan langkah utama untuk penolongan kan gitu. Iya. Terus Bang, kira-kira laju kereta mobil itu kencang nggak? Nggak pala kencang sih. Nggak pala kencang. Kalau kencang udah masuk itu ke halaman yang ditabraknya itu, yang rumput-rumput itu. Kalau kencang, dia pas sudah masuk ke sana. Itu dia orang abang lihat nggak korban di mana? Lihat, saya ngantar ke rumah sakit. Ke rumah sakit Tiara. Berapa orang Bang? Berapa orang? Kecelakaan tunggalnya ini. Pihak Satlantas Polres Pematang Siantar yang datang ke lokasi kemudian mengevakuasi minibus tersebut dengan menggunakan mobil derek. Jo Ambarita melaporkan untuk Evarina TV. 4 bangunan asrama Polres Tanjung Balai terbakar. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, 4 bangunan asrama Polres Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai, Sumatera Utara ludes terbakar pada Sabtu siang kemarin. Penyebab kebakaran diduga arus pendek listrik. 4 bangunan asrama Polres Tanjung Balai di Jalan Sudirman, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai, Sumatera Utara yang dihuni personel Polres Tanjung Balai hangus dilalap si jago merah diduga kena arus pendek listrik. Pemadam kebakaran Tanjung Balai bersama personel Satuan Polres Tanjung Balai memadamkan api. Kemudian mereka mencari barang-barang yang bisa diselamatkan dan diletak di halaman Polsek Tanjung Balai Selatan. Menurut AKBP Putu Yuda Kapolres Tanjung Balai, kebakaran terjadi setelah api muncul dari atap bangunan rumah, diduga arus pendek listrik kemudian menjalar ke sebelahnya. Sekitar 4 unit asrama Polsek Tanjung Balai Selatan. Penyebabnya sendiri Pak? Penyebabnya masih kami selidiki. Jadi diduga api bersumber dari tengah, ya, dari tengah. Ini ada empat rumah, diduga api bersumber dari tengah. Jadi kami masih selidiki saat ini. Sementara pemilik rumah akan diletak di asrama Rumah Susun Polres Tanjung Balai. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di titik 0 Kota Medan. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut pemerintah menggratiskan biaya pendidikan selama pandemi COVID-19. Melalui orasi, mereka menggaungkan 2 tuntutan utama, yakni menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja,
serta mendesak pemerintah menggratiskan biaya pendidikan selama pandemi COVID-19. Mereka menilai pandemi COVID-19 sangat berdampak bagi kaum buruh dan juga masyarakat ekonomi menengah ke bawah serta mahasiswa. Dalam aksi unjuk rasa ini, mahasiswa menuntut pemerintah menolak pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena dinilai hanya menyengsarakan kaum buruh. Tidak hanya itu, mahasiswa juga menuntut biaya pendidikan murah. Di tengah pandemi, para peserta didik dipaksa harus tetap mengikuti pendidikan dengan sistem daring, namun biaya sekolah maupun kuliah tetap mahal. Mahasiswa menuntut biaya pendidikan digratiskan. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian Polrestabes Medan. Banyak penolakan terjadi di seluruh Indonesia. Tetapi yang kita lihat, Dewan Perwakilan Rakyat yang kita mandatkan sebenarnya untuk menyampaikan aspirasi kita. Bahkan di tengah reses seperti ini pun mereka membahas persoalan Omnibus Law. Padahal itu tidak boleh. Tetapi, dan ditambah lagi persoalan tentang pendidikan di tengah pandemi. Itu bukan hanya di perguruan tinggi, tapi juga persoalan ke seluruh pendidikan, dari perguruan tinggi sampai sekolah dasar. Seharusnya biaya pendidikan itu seharusnya dikurangi, bahkan kalau bisa digratiskan. Karena dampak pandemi ini sangat-sangat nyata dan sangat-sangat terasa di masyarakat kecil. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, tapi ini aksi awal kita. Depannya kita lakukan gerakan-gerakan masif persoalan Omnibus Law itu. Sebelumnya mereka juga sudah melakukan aksi unjuk rasa dengan melakukan pemblokiran jalan flyover Amplas di Jalan Sisingamangaraja. Jika tuntutan mereka tidak didengarkan pemerintah, para mahasiswa ini akan menurunkan massa lebih besar untuk aksi unjuk rasa lanjutan. Daniel Bekwali melaporkan untuk F-Warina TV. Pemirsa, tim penyidik Kejaksaan Negeri Labuhan Batu melakukan penggeledahan di 2 kantor kepala desa di Kabupaten Labuhan Batu Utara terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBD tahun anggaran 2016 hingga 2019. Tim Jaksa Penyidik pada bidang tindak pidana khusus dan bidang intelijen Kejari Labuhan Batu melakukan penggeledahan di 2 lokasi berbeda, yakni Desa Perkebunan Halimbe Aiknatas dan Desa Bulungihit Marbau Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Tim penyidik yang terdiri dari 6 orang ini melakukan penggeledahan untuk menemukan surat atau dokumen terkait penyelewengan APBDes untuk nantinya dijadikan kelengkapan alat bukti. Kepala Seksi Intelijen Kejari Labuhan Batu Syahron Hasibuan menjelaskan pihaknya melakukan penggeledahan di 2 desa terkait penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara sebesar 1,4 miliar rupiah. Namun untuk pastinya pihaknya masih menunggu hasil audit dari tim ahli. Hari ini tim penyidik Kejaksaan Negeri Labuhan Batu telah melakukan penggeledahan di 2 desa terkait dengan penggunaan penyalahgunaan wewenang di 2 desa, Desa Bulungihit yang pertama, yang keduanya di Desa Halimbe, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Nah, adapun yang rangkaian kegiatan ini dalam rangka menemukan alat bukti berupa surat, dokumen ataupun aliran keuangan atau transaksi keuangan yang berhubungan dengan anggaran dana desa pada tahun 2016 sampai dengan 2019. Untuk sementara, kerugian negara di Desa Perkebunan Halimbe diketahui sebesar 560 juta rupiah pada APBDes tahun anggaran 2019. Sementara untuk di Desa Bulungihit, kerugian negara mencapai lebih dari 900 juta rupiah pada anggaran 2016 hingga 2019. Untuk penetapan tersangka sendiri di 2 desa ini, pihak Kejari Labuhan Batu berjanji akan melakukannya dalam waktu dekat ini. Sebelumnya, Kejari Labuhan Batu pada awal tahun 2020 ini juga telah berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar 1 miliar 35 juta rupiah terkait temuan BPK dari proyek pembangunan peningkatan badan jalan di Sei Rakyat, Panai Tengah, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Ucok Sitorus melaporkan untuk F-Warina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Bakal calon Bupati Kabupaten Simalungun Haji Anton Ahmad Saragih menyembelih hewan kurban berupa 1 ekor lembu yang berlokasi di pelataran Masjid Ikhlas Beramal, Nagori Tiga Raja, Kecamatan Pamatang Silimahuta, Simalungun. Daging kurban diserahkan dan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Bakal calon Bupati Kabupaten Simalungun Haji Anton Ahmad Saragih menyembelih hewan kurban berupa 1 ekor lembu di lokasi pelataran Masjid Ikhlas Beramal, Nagori Tiga Raja, Kecamatan Pematang Silimahuta pada Minggu 2 Agustus 2020. Proses penyembelihan hewan kurban dilakukan langsung oleh Haji Anton Saragih, dibantu warga sebagai bentuk menjalankan sunnah dan kewajiban bagi umat muslim. 1 ekor lembu hewan kurban tersebut merupakan kurban dari Haji Anton Saragih yang diserahkan kepada pengurus masjid untuk dibagikan kepada masyarakat umat muslim di Kecamatan Pematang Silimahuta. Total hewan kurban yang disembelih ada 2 ekor lembu. 1 di antaranya pemberian dari Kementerian Agama Kabupaten Simalungun. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Silimahuta Abdul Hadi mengatakan, hewan kurban yang sudah diberikan tersebut kiranya dapat mempererat tali persaudaraan antar sesama melalui partisipasi bergotong royong dari masyarakat dalam pelaksanaan ibadah berkurban. Hewan kurban yang diberikan dari pemerintah Kabupaten Simalungun insya Allah akan diberikan kepada masyarakat Pematang Silimahuta yang hari ini alhamdulillah turut serta bersama kita untuk bersama-sama bergotong royong untuk melaksanakan pemotongan dan penyembelihan tersebut. Mudah-mudahan partisipasi masyarakat tersebut dengan tali asih yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun dapat menjadi mempererat ukhuwah di antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga jarak jurang pemerintah dan masyarakat semakin menyempit, sehingga keharmonisan untuk turut serta membangun masyarakat, mendukung pemerintah semakin terus dapat ditingkatkan dan digalakkan, dan mudah-mudahan pembangunan di Kabupaten Simalungun akan terus bertambah lancar. Sebanyak 205 bungkus daging kurban yang terkumpul dibagikan kepada umat muslim di Kecamatan Pematang Silimahuta beserta beberapa pegawai dari Kementerian Agama yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan ibadah berkurban. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, sekelompok mahasiswa Politeknik Negeri Jember menciptakan briket api berbahan baku limbah kulit kopi dan kulit singkong yang bisa menjadi energi alternatif ramah lingkungan, pengganti bahan bakar minyak. Selain ramah lingkungan, cara pembuatan briket ini tergolong sangat mudah dan bahannya pun mudah didapat. Berikut informasinya untuk Anda. Limbah kulit kopi dan kulit singkong yang dinilai tidak memiliki harga ekonomis ternyata dapat dikembangkan menjadi energi alternatif briket api bernilai ekonomis. Inilah inovasi yang berhasil diciptakan sekelompok mahasiswa program studi teknik energi Politeknik Negeri Jember. Untuk membuat briket api berbahan limbah kulit kopi dan kulit singkong, caranya cukup mudah. Awalnya kulit kopi disangrai di atas api hingga berwarna hitam pekat. Tahap selanjutnya, kulit kopi yang telah disangrai ditumbuk hingga halus dan kulit kopi dipisahkan dari butiran kopi. Tahapan berikutnya, kulit kopi yang telah halus kembali diolah hingga berbentuk briket api dan siap digunakan. Kandungan kulit kopinya kan yang digunakan arangnya, Pak. Arang dari kulit kopi itu nanti dicampur dengan kulit singkongnya sebagai perekatnya, Pak. Ini bisa berapa lama ini pemakaiannya? Untuk pemakaiannya itu bisa sampai 1 jam. Panasnya dari briket tersebut.
Sekelompok mahasiswa program studi teknik energi Polije masih terus mengembangkan briket api berbahan kulit kopi dan kulit singkong agar dapat dimanfaatkan menjadi energi pengganti bahan bakar. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.